Ada rapat pleno mendadak malam dan kemudian bercerita bagaimana dia atau mereka yang ada di KPU itu Maksudnya KPU mana nih? Provinsi atau KPU kabupaten kota ya. Untuk meloloskan salah satu partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang keren karena ingin mengupas, menguliti, tuntas setiap isu yang kita diskusikan. Minggu-minggu ini kita diserbu oleh sebuah informasi yang itu membuat kita tersedak berkali-kali tanpa jeda. Kenapa seperti itu? Proses demokrasi yang sudah dimulai dari verifikasi administratif, dilanjutkan dengan verifikasi faktual, ternyata punya indikasi kuat terjadi kecurangan. Dan jika dilihat-lihat itu kecurangannya mulai nampak masif dan sistematik. Kita tidak ingin pemilu terburuk tahun lalu terjadi karena begitu banyak orang meninggal dan tidak bisa dijelaskan sebagian besarnya. Sampai hari ini kita ingin memberikan kehormatan kepada KPU dan Bawaslu serta penyelenggara pemilu lainnya untuk bisa menghasilkan proses demokrasi yang luar biasa bagi pemilu serentak 2024. Hari ini saya kedatangan tamu, Mas Ibnu. Oke, Ibnu Syamsu. Ibnu Syamsu, namanya keren. Ibnu Syamsu adalah lawyers atau kuasa hukum dari beberapa orang KPU yang ada di daerah. Tunggu dulu. Sebelumnya Mas Ibnu ini adalah bagian dari koalisi masyarakat sipil Kawal Pemilu Bersih. Kawal Pemilu Bersih. Kemudian di situ ada tim hukumnya yang itu untuk proses litigasinya seperti itu. Kawal Pemilu Bersih, ada tim hukumnya. Jadi sudah ada indikasi pemilu mulai tidak bersih. Sepertinya iya. Nah, bau-baunya itu udah tercium, Pak. Nah, baunya bau sangit. Bau sengit atau bau sangit? Bau sengit dan sangit. Sangit. Mas Ibnu, kita mulai dari ujung saja nih. Boleh, Pak. Sudah dilaporkan ke DKPP. Iya, benar. Kemarin. DKPP singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Berarti ada indikasi pelanggaran etik dan perilaku dari penyelenggara pemilu. Kalau saya lihat dari kronologisnya yang diceritakan baik melalui posko aduan dan kemudian yang datang ke kami secara langsung, karena tim hukum itu kan kebagi dua, ada yang dari kami, dari Temis, dan ada yang dari Amar Law Firm. Jadi dari situ kita bisa melihat kronologis itu, dan yang paling dekat kecurangan itu adalah pada proses verifikasi faktual. Yang kemudian kami duga itu ada pelanggaran etiknya di situ. Ada pelanggaran etik dan perilaku, dan itu disebabkan ada indikasi kecurangan dalam tanda petik di dalam verifikasi faktual. Benar. Saya bisa sebut ini masif? Saya bisa berdasarkan informasi yang masuk ke kami ya, menurut kami ini sangat masif dan juga sangat sistematis juga. Ketika 2019 Pak BW menerangkan bagaimana TMS itu terstruktur, masif, dan sistematis itu, menurut kami ini juga terjadi seperti itu dalam proses verifikasi ini. Ngeri. Masif itu luas, sistematik itu ada kekuatan-kekuatan di atas yang bekerja. Benar. Dan itu terorganisir, maka disebut dengan terstruktur. Makanya, benar. Dan itu kan saya melihat ini ada sebuah pola yang sudah disusun dengan sangat rapi. Dari atas, kemudian turun ke bawah, dan kemudian turun ke bawah. Sehingga ketika
kami mencari bagaimana proses intimidasi itu, kalau kita hanya gegabah gitu dan melihatnya hanya dari sepotong-sepotong, itu sepertinya tidak terlihat. Tapi kalau kita pelajari dari dokumen satu persatu, misalkan pertemuan per pertemuan, itu kontennya sama. Saya sih masih nggak percaya nih. Cuman kok saya mulai, tertarik juga nih mulai. Tapi kita mulai dari gini. Boleh, Mas Ibnu. boleh. Kita mulai, tadi sudah ada pengaduan. Siap. Saya mulai dari modus operandi. Bagaimana bekerjanya kecurangan itu? Oke. Bisa dijelasin nggak modus operandinya itu? Saya mulai dari awal terlebih dahulu ya. Baik. Dan kemudian saya membawa catatan misalkan soal peraturan KPU gitu, kemudian keputusan KPU yang di mana nanti saya takut untuk salah menyebutkannya. Jadi mengutipnya harus precisely ya, Benar, harus tepat benar. betul. Oke. Yang pertama, syarat menjadi penyelenggara pemilu itu kan melalui ada 4 tahapan. Baik. Mulai proses pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan kemudian penetapan. Penetapan partai yang akan menjadi Baik. peserta. Dan kemudian temuan kami itu bukan pada proses pendaftaran. Oke. Karena ketika proses pendaftaran itu sudah ada misalkan peraturan partai politik harus berbadan hukum dan lain-lain. Itu sudah selesai lah. Biasanya sudah selesai Iya. karena mereka mempersiapkan diri ya. Untuk Tetapi bisa. di administrasi pun itu kami menerima temuan bahwa dalam proses administrasi pun sebenarnya ada partai yang tidak memenuhi syarat. Verifikasi administrasi. Ada partai yang tidak memenuhi syarat tetapi dijadikan memenuhi syarat. tidak memenuhi syarat. Itu pertama, temuan kami di proses administrasi. Oke. Kemudian yang paling parah yang masuk ke kami adalah ketika proses verifikasi faktual. Proses verifikasi faktual itu kan dalam proses administrasi maupun faktual itu ada perbaikan. Jadi verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi administrasi faktual perbaikan. Oke. Kemudian di proses faktual, Berhenti dulu, Oke. jangan. Di verifikasi administrasi benar? kira-kira ada berapa partai itu yang bermasalah? Saya menemukan ada 3 partai yang itu bermasalah di administrasi. Oke. Jangan sebut partainya, tapi sebut inisialnya Baik. boleh nggak? Nggak boleh, jangan Pak kalau itu. Oke. Nanti bisik-bisik aja ya. Benar. Nah, nanti saya akan sampaikan melalui jalur yang lain. Benar. Oke, terus? Kemudian ketika verifikasi faktual itu kan dilakukan kalau kita lihat jadwal verifikasi faktual itu dilakukan 15 Oktober sampai 4 November 2022. 15 sampai 4, berarti 2 minggu 15 ya. sampai 4. Kira-kira 2 minggu gitu ya. Kemudian pada tanggal 4 menurut data yang kami terima, berita acara kan itu ada berita acara verifikasi kepengurusan maupun keanggotaan. Oke, kepengurusan dan keanggotaan. Kalau kepengurusan itu misalkan 30% perempuan, kemudian soal kantor gitu kan. Oke. Tetapi yang bermasalah ini soal di keanggotaan. Oke. Di keanggotaan ini KPU sudah menetapkan berapa jumlah orang yang harus menjadi partai politik atau anggota partai politik di Minimal suatu jumlah daerah. orang Minimal orang. jadi anggota. di Itu suatu sudah daerah. ada aturan 1/1000 atau 1000 di setiap kabupaten kota atau Oke. 1/1000. Hmm. Ternyata kami temukan dari 1/1000 itu kemudian terhitung misalkan ada 111 misalkan. Kemudian ketika proses administrasi tadi kan misalkan dia memberikan kelebihan karena nggak mau dia sama gitu Ya, kan. Oke. Kemudian dari situ muncul sampel yang harus diverifikasi faktual oleh KPU di daerah. Oke. Dari hasilnya untuk memenuhi sampel tadi itu sebenarnya tidak sampai terpenuhi. gitu. Hmm. Sehingga hasil akhirnya adalah tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Karena sampelnya tidak memenuhi jumlahnya, Benar. malah kemudian hasilnya pun Hasilnya tidak. Itu sudah ada rumus sendiri. tidak. KPU di daerah itu punya rumus Excel sendiri. Jadi ketika input TMS-nya berapa, MS-nya berapa, hasil udah muncul. Ya. Dan itu terlihat secara gamblang di setiap daerah. Jadi artinya dari sisi itu tidak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongi. Kecuali membohongi inputnya.
Itulah yang kami permasalahkan. Membohongi inputnya ini yang menjadi masalah, Pak. Tapi ngomong-ngomong sebelum sampai di situ, sistem algoritma atau penghitungan seperti ini sudah pernah diuji belum? Belum, kami belum menguji itu. Maksud saya diuji ini, kalau di IT ada sistemnya, itu harus ada yang disebut dengan diuji IT-nya ya. Itu sebenarnya sangat mudah tuh, karena udah ada peraturan peraturan KPU yang itu udah menunjukkan rumusnya bagaimana. Hitungan itu sudah ada, tinggal daerah itu menginput. Sehingga orang-orang baik yang tidak ingin melakukan manipulasi tadi datang ke kami dan kemudian menceritakan itu semua. Gitu, Pak. Orang-orang baik itu adalah anggota KPU yang ada di daerah. Jadi artinya sebenarnya yang menarik ini adalah orang-orang baik itu sebagiannya ada di KPU. Iya, benar. Dan justru orang-orang baik itu yang melaporkan. Dan ini kan orang-orang baik ini kan mau menjaga KPU-nya. Iya, benar. Sehingga saya bisa menggambarkan ini sebenarnya satu rumah, tapi antara anggota rumah ini sama yang lain tidak bertemu. Tadi sudah disetujui masif, ya kan? Benar. Jadi ini cukup banyak di dalam. Sekarang saya ingin tahu itu siapa yang kemudian berperan sehingga terjadi pelanggaran etik yang sistematik dan terstruktur itu. Berdasarkan pada cerita yang kami terima oleh pemberi kuasa ke kami, itu ada perintah dari atas. Jadi cerita ke kami ya, ini kami menduga bahwa ada perintah dari KPU RI untuk meloloskan salah satu yang namanya partai. Atas tuh KPU RI, bukan kalau di kabupaten kota itu provinsi. Atasnya kan provinsi. Kok Ibnu bilangnya KPU RI? Kamu jangan nuduh-nuduh yang enggak. Ya, kami menduga itu berdasarkan cerita yang kami terima. Kami masih proses dugaan ya. Kami tentu akan menduga itu ada perintah dari pertama adalah melalui KPU provinsi. Kemudian KPU provinsi ini meneruskan ke KPU kabupaten dan kota bahwa ini ada perintah misalkan. Itu saya bisa tuduhan saya itu atau dugaan kami itu berdasarkan pada rapat pleno yang ada di salah satu kabupaten dan kota yang sudah memberikan kuasa ke kami. Itu salah satu contohnya ya. Itu salah satu contohnya. Jadi artinya itu sudah dikonfirmasi. Udah dikonfirmasi ulang para saksi itu. Apa yang dikemukakan di situ? Mereka mengemukakan bahwa ketika rapat pleno mendadak tanggal 7 November. Nah, tunggu dulu nih. Ya? Rapat pleno mendadak kayak mendadak dangdut aja. Iya, ada gitu. Ada rapat pleno mendadak malam dan kemudian bercerita bagaimana dia atau mereka yang ada di KPU itu maksudnya KPU mana nih? Provinsi atau KPU kabupaten kota untuk meloloskan salah satu partai. Jadi itu perintah itu diduga bukan dari provinsi saja tapi juga ada di atasnya. Iya, kami mendengarnya cerita itu demikian. Apa persisnya perintah itu dari informasi yang didapatkan? Dari informasi yang kami dapatkan itu, perintahnya adalah untuk meloloskan beberapa partai tersebut ketika dalam proses verifikasi faktual tanpa melakukan perbaikan. Jadi sebenarnya KPU itu memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi perbaikan, verifikasi faktual perbaikan. Itu jadwalnya adalah tanggal 24 November sampai 7 Desember. Tahapan itu tidak dilalui. Langsung saja menjadi memenuhi syarat. Padahal awalnya tidak memenuhi syarat. Padahal awalnya seperti itu. Seharusnya on the record saja. Jadi ikuti alurnya. Kalau misalkan masih belum memenuhi syarat, ada verifikasi faktual perbaikan nanti gitu. Ada informasi lain yang mengatakan itu bukan sekedar pimpinan KPU katanya. Ada juga tindakan yang diduga dilakukan oleh kesekjenan. Kami menduga demikian. Karena yang kami laporkan kemarin ke DKPP, itu kontennya adalah yang lumayan aktif, itu juga bagian kesekjenan.
Jadi misalkan kami menduga sekjen memerintahkan pada admin sipolnya atau admin yang mengurusi soal teknis itu, bagaimana dia merubah soal berita acara itu. Itu yang konten yang kami laporkan kemarin. Dirubah berita acaranya. Iya. Dugaan ini muncul dari informasi. Benar. Dan informasi ini sudah dikonfirmasi bahwa memang seperti itu. Iya. Dan sebagian itu pasti ada alat buktinya. Tentu gitu. Karena ketika kami melaporkan, enggak, tentu seperti itu. Karena ketika kami melaporkan ke DKPP, itu kan ada 4 syarat tuh. Misalkan bukti dokumen. Ya. Kami melengkapi bukti dokumen itu. Berita acara, verifikasi, faktual. Itu kami lengkapi itu. Sudah lengkap. Masing-masing partai itu sudah kami lengkapi semua. Kemudian yang kedua, dokumen. Dokumen kami juga sudah melimpahkan, misalkan kayak seperti potongan percakapan mereka ketika rapat pleno, kemudian dokumen-dokumen lain, screenshot, screenshot dan lain-lain itu sudah kami limpahkan ke DKPP kemarin, Pak. Jadi ada hard evidence-nya yang sudah ditunjukkan. Kita harus apresiasi ini ya, orang-orang yang punya keberanian untuk mengungkap adanya kecurangan ini, orang-orang baik yang ada di dalam ini, dan kemudian orang-orang baik ini mendedikasikan aja dirinya ya untuk kemudian memberikan kuasa. Iya. Ada 3 hal yang di situ. Coba kita lacak pelan-pelan ya. Bagian pertama begini. Orang-orang baik ini rentan dapat pukulan balik. Karena ancaman yang saya baca di media ini, ancaman terhadap mereka juga sangat tegas. Mereka akan dirumah sakitkan. Sekarang pertanyaannya, sebagai lawyers, itu kan Anda juga harus melindungi kepentingan dia. Iya, benar-benar. Makanya beberapa hari ini ketika kami diminta untuk membuka profil dari pemberi kuasa ke kami masih tidak mau. Karena yang pertama adalah mereka ini bagaimana nasibnya. Karena mereka adalah satu rumah yang itu ada di KPU gitu. Mereka harus dilindungi. Itu sebabnya lembaga perlindungan saksi dan korban menjadi penting untuk dilibatkan. Benar. Dan kita sebagai masyarakat juga harus sungguh-sungguh melindungi orang-orang yang ingin mengungkap terjadinya kebobrokan di sebagian proses yang sedang dilakukan pada hari ini. Saya sepakat itu. Karena tanpa adanya orang baik, apalagi orang yang ada di internal KPU, yang kemudian mau bercerita ke kami, ke teman-teman koalisi, tentu itu menjadi semangat kita semua bahwa sebenarnya ada orang baik yang banyak. Yang sebenarnya bermasalah adalah pimpinan KPU RI atau komisioner, sebagian komisioner KPU RI, dan juga kesekjenan. Saya nggak tahu apakah sekjennya terlibat atau bagian dari kesekjenan. Saya nggak tahu. Itu yang harusnya dipermasalahkan karena dia melakukan tekanan-tekanan berdasarkan informasi. Benar. Nah, poin yang kedua yang juga menarik. Di setiap tindakan itu yang kemudian ada yang memenuhi syarat dari tadinya tidak memenuhi syarat, ya, itu kan kalau nanti berhasil dibuktikan bahwa ada kecurangan, ada pelanggaran etik dan perilaku, dan kemudian mengkonfirmasi ada kecurangannya, itu pun bisa berkaitan dengan dampak ya. Orang yang tadinya lolos bisa menjadi tidak lolos, orang yang tadinya tidak lolos bisa menjadi lolos kan? Iya benar. Tentu dampaknya ini akan sangat besar nantinya apabila DKPP telah memutuskan ya, misalkan putusan yang seadil-adilnya. Ini kan masih dalam proses di DKPP. Harapan saya, harapan kami, DKPP menjalankan fungsinya dengan benar, independensinya terjaga, sehingga kami, teman-teman koalisi ini juga akan percaya pada hasil yang terakhir. Untuk hasil nantinya, itu kami tidak bisa membayangkan terlalu panjang. Oke, berarti harusnya kalau kita ingin tetap menancapkan label bahwa pemilu harus jujur dan adil, maka kejujuran harus diungkap dan keadilan harus ditegakkan. Di mana orang yang tidak lolos harusnya tidak diloloskan. Tentunya harus ada presumption of innocence ya, bahwa kita harus memberikan keleluasan kepada mereka untuk membela diri. Benar. Ya, tidak boleh menuding macam. Nah, ada yang ketiga nih Mas Ibnu yang juga menarik.
apakah berdasarkan informasi yang didapatkan ini sekedar dari komisioner KPU, sebagian komisioner dan kesekjenan saja, atau ada kekuatan lain yang bekerja yang menggunakan tangan dari komisioner ini? Terkait itu saya belum menerima itu Pak. Soal apakah bagaimana jaring relasinya itu kami belum menerima itu. Belum menerima itu. Tetapi kami menerima bagaimana teknis lapangannya. Oke. Siapa yang memerintahkan, kemudian siapa pelakunya, itu kami bisa memetakan. Oke. Tapi aktor besar di itu kami belum menerima. Oke. Di dalam pembuktian tuh ada yang disebut satu alat bukti yang namanya petunjuk. Benar. Dia bukan keterangan saksi, dia bukan evidence, tapi dia rangkaian informasi yang kemudian bisa mengarah pada sesuatu. Iya. Misalnya begini. Ternyata orang-orang atau partai-partai yang diluluskan itu adalah partai-partai yang akan menggerus suara dari partai-partai oposisi. Misalnya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Atau partai-partai itu justru akan menyebabkan suara dari partai lainnya, benar, tidak harus dari partai oposisi, itu akan tergerus dan akan hilang. Sehingga kemudian, walaupun dia bukan partai oposisi, sehingga kemudian partai-partai itu sengaja diloloskan, dimasukkan. Petunjuk-petunjuk seperti itu kan bisa dibaca sebenarnya kan. Sejauh ini tim sudah sampai di mana posisinya? Oke, ketika kami mengawali proses advokasi ini, masyarakat luas sudah sampai ke sana. Nah, dengan background saya di hukum, tentu saya tidak akan menyangkutkan itu pada proses politik dan kemudian partai mana yang diuntungkan, seperti itu kan. Tetapi saya lebih pada konsentrasi, kami sebenarnya lebih pada konsentrasi bagaimana soal integritas dari penyelenggara pemilu itu. Karena yang pertama adalah kami tetap berkeyakinan bahwa pemilu 2024 itu harus tetap berjalan. Jadi narasi soal penundaan pemilu itu kami tidak memiliki narasi untuk proses penundaan pemilu. Jadi kalau misalkan ada narasi bahwa advokasi yang kami lakukan itu ada tujuannya masuk ke sana, mungkin ini menjadi konfirmasi kami bahwa kami sama sekali tidak ingin 2024 itu pemilu ditunda. Itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kami juga tidak ingin bagaimana penyelenggara pemilu ini, mulai dari KPU Kabupaten Kota sampai di KPU RI, itu tergerus soal kepercayaan publiknya. Karena sementara ini publik masih percaya terhadap KPU, walaupun 2019 dinamikanya ya seperti itulah, Pak. Nah, itu yang menjadi pesan penting yang perlu kami ungkapkan ke publik agar tidak ada misalkan ini kami adalah bagian dari salah satu partai gitu. Karena ketika beberapa hari yang lalu ada salah satu partai yang tidak lolos, itu kan ada langsung dikaitkan ke situ. Itu kami bukan dari bagian itu. Jadi, kami adalah soal bagaimana. Jadi pertama memang yang akan dilihat Mas Ibnu dan teman-teman itu berbasis pada evidence. Benar. Pada alat-alat bukti. Benar. Dan alat-alat bukti itu yang mengkonfirmasi adanya kecurangan. Ya, seperti itu, Pak. Dan kecurangan ini diungkap bukan untuk menunda. Bukan Justru untuk menunda. Yang melakukan kecurangan itu yang kemungkinan sengaja melakukan itu untuk menunda. Kan gitu ya? Bisa kejadian kayak gitu. Bisa juga. Ya kan? Iya. Terus udah gitu sekarang serangan baliknya seolah-olah apa yang sedang dilakukan untuk mengungkap kecurangan itu bagian dari satu partai yang kebetulan tidak diloloskan. Nah, itu narasi. Jadi saya melihat bagaimana narasi di ruang publik gitu kan, misalkan Twitter gitu. Kemudian kita bisa cek ini akan lari kemana, ini akan lari kemana. Salah satu benang merahnya adalah soal penundaan, sama soal kami adalah bagian dari salah satu partai. Sama sekali bukan. Yang menarik di sini adalah ternyata masih ada orang baik di dalam. Dan ini yang sebenarnya bisa menjadikan proses pemilu ini menjadi baik. Benar. Tetapi ketika orang-orang baik ini justru ditekan, diancam, diintimidasi, dan padahal banyak suara diam dari
penyelenggara KPU ini, penyelenggara pemilu yang namanya KPU ini yang tidak berani melakukan. Iya, benar. Padahal cukup banyak sebenarnya. Tapi Iya. dari informasi yang masuk cukup masif ya. Cukup Ada masif. sistematik. Iya. Boleh tahu nggak kira-kira ancaman-ancamannya itu seperti apa sih bentuknya gitu? Ini Yang diinformasikan oke, ya. yang diinformasikan ke kami ya. Ancaman itu tidak secara langsung seperti itu, tapi masih pada pesan-pesan tersirat. Misalkan soal bagaimana fasilitas, ini berdasarkan pada cerita KPU Kabupaten yang ada di Rakor Provinsi. Bagaimana bicara soal kita hidup, misalkan anggota komisioner itu hidup di KPU, sehingga jangan merusak rumah KPU, seperti itu pertama. Kemudian yang kedua adalah soal demokrasi terpimpin. Bahwa KPU itu adalah satu rumah. Jadi ini adalah proses demokrasi terpimpin gitu. Jadi tidak boleh membangkang tuh. Seperti itu pesan-pesan itu ada. Jadi ini KPU sedang membangun sakralisasi nih. Mungkin itu menjadi penyemangat mereka untuk internal ya. Makanya menurut saya adalah yang paling penting itu KPU terbuka. Dan kemudian akses sipol itu, akses terhadap aplikasi itu seharusnya terbuka tuh. Misalkan teman-teman Bawaslu kemarin mengeluhkan soal bagaimana akses sipol terhadap KPU juga yang sedikit bermasalah seperti itu karena aksesnya terbatas. Itu disampaikan Bawaslu sendiri. Seharusnya itu tidak terjadi, Pak. Oke. Jadi sebenarnya ini pertaruhan sebenarnya bagi KPU. Kalau dia ingin, karena basisnya itu bukan sakralisasi kelembagaannya, tapi apakah dia bisa berpijak dan berpucuk pada nilai-nilai jurdilnya itu kan, jujur dan adilnya itu. Kalau dia tidak jujur dan tidak adil, sakralisasi itu menjadi tak bermakna karena kemudian itu menjadi berhala yang justru bisa menakutkan karena akan menaklukkan seluruh keinginan kebaikan itu. Iya. Ini terakhir tadi nih, menarik ini soal sipol. Oke. Sipol ada 3 isu. Saya tanya lagi yang tadi sudah tanya. Sipolnya sejauh ini yang diketahui oleh Ibnu sudah diaudit belum sistem IT-nya? Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Ya. Dan itu artinya kita mengulangi kebodohan pemilu sebelumnya. Seperti itu ya, Pak? Yang sipolnya itu memang tidak diaudit dan tidak bisa dikonfirmasi, diverifikasi hasil audit dari IT benar. ini. Bahkan cerita dari pemberi kuasa ya, itu bahwa seorang komisioner untuk mendapatkan akses sipol itu juga sangat terbatas. Karena dibatasi oleh admin sipol. Komisioner di daerah, di kabupaten kota, untuk mendapatkan akses sipol itu juga terbatas. Walaupun memang secara formal, setiap KPU kabupaten itu memiliki akses itu. Tetapi realitas di lapangannya, mereka juga terbatas. Jadi sumber kecurangan bisa jadi ada di situ kan, di orang-orang yang punya akses secara langsung terhadap dia bisa melakukan perubahan macam-macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejauh mana publik, kalau Bawaslu aja udah mengeluh, apalagi publik ya, iya benar, bisa mengakses itu. Ya, ternyata tadi Bawaslu melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Bawaslu kemarin. Dan saya mengamati, sebenarnya temuan itu kan ada di Mamuju, tetapi terkait dengan proses administrasinya. Mungkin kalau misalkan Bawaslu memiliki akses lebih gitu ya, asumsinya saya membenarkan Bawaslu nih yang mereka aksesnya terbatas gitu. Andaikan Bawaslu memiliki akses yang lebih, mungkin akan lebih bagus lagi. Dan sebaiknya Bawaslu tidak hanya sekedar mengeluh. Karena dia punya otoritas untuk memastikan proses administratif dan verifikasi ini berjalan jujur dan adil. Seharusnya itu. Jadi proaktifnya Bawaslu cuma punya daftar mengeluh, keluhan sama dengan koalisi masyarakat. Benar. Dia punya otoritas. Nah, yang ketiga nih yang juga menjadi penting. Sipol ini kadang-kadang kan gini. Ini kan alat untuk memverifikasi proses-proses yang terjadi di lapangan. Iya. Jadi dia ini semacam verifikator gitu. Sebagai alat ya. Tapi kemudian kalau terjadi sengketa, kemudian dia akan mengatakan ini, ini nggak benar, verifikasi yang harus dilihat adalah yang di sininya. Iya.
yang realnya seperti itu. Jadi sebenarnya verifikator yang fungsinya untuk mengawasi itu kemudian didelegitimasi. Iya, benar. Di yang kemarin ini kejadian sama seperti itu. Hampir sama seperti itu. Oh, berarti modus operandinya sama ini. Dibikinlah satu sistem untuk memverifikasi yang namanya sipol, tapi kemudian ketika masalah sipolnya itu didelegitimasi, yang diterima tuh yang ini. Iya, Nah, verifikator ini untuk apa? Sudah tidak diaudit, Iya, tidak punya akses. iya benar. Kami di tim hukum itu menerima satu dokumen yang menurut saya menarik. Itu adalah hasil rekapitulasi antara memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada tanggal 5 November. Yang itu adalah proses penandatanganan berita acara. Oke. Itu tanggal 5 November dalam bentuk PDF dan kami terima. Gimana menariknya dan tidak menarik? Dan menariknya adalah ketika pengadu ini atau yang memberikan kuasa ini melihat sipol tanggal 10, itu hasilnya berbeda. Oh. Jadi antara berita acara Ya, dengan hasil yang yang di-upload di-upload di sipol itu benar, berbeda. ya benar. Itu berbeda. Nah, Itu yang menjadi masalah bagi kami gitu, Pak. itu yang kalau begitu yang dipakai yang mana? Kan sipolnya itu harus memverifikasi ini. Ternyata ini beda. Yang dipakai adalah yang baru yang kami duga bermasalah ini, Pak. Nah, itu yang menjadi masalah kami. Maka kami mengharap teman-teman masyarakat sipil ini bisa mengaudit data sipol itu. Oh, Dan- yang iya. mengaudit bukan masyarakat sipil. Negara punya kepentingan mengaudit sistem ini. Kalau tidak, negara melakukan pembiaran. Iya, benar. Kejahatan itu disebutnya dengan state capture corruption itu namanya. Bisa kejadian kayak gitu. Oke, jadi dengan demikian teman-teman lawyers koalisi sudah mendapatkan kuasa. Iya, Dan sekarang sedang menggunakan DKPP iya, untuk mempersoalkan benar. sikap dan perilaku itu. benar. Dan- Tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Desember, kami menerima 4 kuasa dari 4 kabupaten kota yang ada di Indonesia, dan itu tersebar nggak hanya di satu provinsi, tetapi tersebar gitu, jadi random, dan mereka mengkuasakan ke kami, memberikan data-data yang mereka punya, menceritakan bagaimana kronologisnya, sehingga salah satunya adalah kemarin yang sudah kami bawa ke DKPP. Ya. Dan kemungkinan minggu depan gitu bertambah. akan kami tambah gitu. Ya. Karena kan yang beredar di publik itu kan ada rilis dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu sekitar ada 19 kecurangan, 19 kecurangan yang terjadi, dugaan kecurangan yang terjadi di 19 KPU daerah Iya. dalam hasil verifikasi Iya, benar. faktual dari parpol. Iya, sementara yang sudah memberikan kuasa ke kami itu ada 4 orang dan dari 4 KPU di daerah. Oke. Terima kasih Ibnu. Kita Sama-sama. menginginkan proses pemilu ini tidak terjadi transaksi Benar. dan cukup sudah kecurangan-kecurangan itu. Iya, benar. Itu yang kami harapkan, dan bagaimana integritas penyelenggara ini mulai dari KPU kabupaten kota sampai Kita atas apresiasi itu orang-orang yang harus berani berintegritas. melaporkan ini dari teman-teman di KPU. Itu artinya elan spiritualitas untuk menjadikan KPU itu bermartabat itu masih ada. Benar. Dan kita mengutuk orang-orang yang melakukan tekanan-tekanan, intimidasi dari justru komisioner KPU. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi jangan ditutupi kalau ini benar terjadi, Iya. karena harus segera disingkirkan, harus segera ditegakkan kejujuran dan keadilan. Kalau tidak, kiamat pemilu serentak itu akan terjadi. Benar. Itu yang kami harapkan, Pak. Terima kasih Ibnu, teman-teman. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa mengulik sedikit lebih dalam apa perkembangan mengenai kecurangan, dugaan kecurangan yang indikasinya sangat kuat sekali, dan mudah-mudahan kita bisa menemukan kejujuran. Jangan kemudian kebohongan ini ditutupi dengan kebohongan yang lain dan meninggalkan kejujuran. Mudah-mudahan ini bisa mengulik kewarasan kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.